Halo bestinya kata Ani. Besti, setelah menunggu akhirnya Lisa Mariana berangkat juga ke Bandung untuk sidang perdananya gugatan perdata perbuatan melawan hukum yang dilayangkan untuk Ridwan Kamil. Nah sayangnya setelah semangat Lisa harus menelan kekecewaan lantaran pihak Ridwan Kamil selaku tergugat justru nggak hadir dalam persidangan perdana tersebut. Padahal dalam sidang yang digelar 19 Mei 2025 di Pengadilan Negeri Bandung tersebut, Ketua Majelis Hakim menyampaikan kalau panggilan terhadap RK sudah dilayangkan melalui kantor pos. Bahkan sidang yang sempat diskors diduga untuk menunggu pihak RK datang ternyata tetap nggak ada, sehingga akan dilakukan pemanggilan lagi untuk sidang berikutnya di 28 Mei 2025 mendatang. Hadir ya? Iya. Bahasanya ya. Tapi kita lihat sebelah kiri dari pihak tergugat tidak hadir. Padahal dari kami sudah melakukan panggilan ya, mulai ceritanya atau sekarang melalui kantor pos ya. Juga diterima panggilan tersebut oleh orang yang di rumah tersebut. Tapi sampai sekarang ternyata juga belum hadir ya. Baik ya, jadi dikatakan belum hadir dari pihak tergugat, maka kita akan panggil lagi ya. Saya Markus Nababat, saya kuasa hukum dari salah satu kuasa hukum dari Lisa Mariana. Ya. Apakah persidangan ini bisa kita mulai untuk pemeriksaan legalitas dari kami kuasa hukum? Kita langsung ya dari pihak prinsipal hadir dan para kuasanya hadir. Tapi karena dari pihak yang belum hadir nanti sekalian ya. Minggu depan kita panggil lagi, kita sidang. Nah, karena hal tersebut, Lisa dan kuasa hukumnya pun menyampaikan kekecewaannya nih Besti. Bahkan kubu Lisa hingga menyinggung perihal martabat dan etika, di mana ia berharap pihak RK bisa bermartabat dengan menghormati panggilan pengadilan yang telah berjalan, dengan seharusnya hadir dalam sidang tersebut. Dalam artian tergugat terbukti tidak hadir memenuhi undangan pertemuan pengadilan. Dan tadi sudah disampaikan oleh Majelis Hakim bahwa panggilan persidangan itu telah sampai dan diterima baik di rumah dia. Jadi menurut hukum akan dilakukan lagi panggilan kedua terhadap tergugat atau Bapak Ridwan Kamil. Jadi kami berharap juga dari Bapak Ridwan Kamil bermartabatlah, hadir, hargai setiap proses persidangan ini. Ya. Bermartabatlah, hadir, hargai proses persidangan ini. Hargai juga pengadilan negeri ini agar bisa menjadi contoh kepada publik. Sementara itu dulu dari kami. Tadi juga gini, tadi kan sempat diskors persidangan, katanya tergugat sudah hadir. Kita tunggu diskors persidangan hampir 20 menit tadi ya? Ya 20 menit kan? Ternyata juga tidak hadir. Jadi terbukti etika yang tidak hadir di sidang itu siapa gitu? Siap nggak membuktikan fakta kita bukan di persidangan ini? Majelis Hakim juga sudah jelas tadi memberitahukan bahwa setelah diskors mereka pun tidak hadir. Dan persidangan akan dilanjutkan di tanggal berapa tadi? 28 Mei. 28 Mei. Siap ya. Kalau bicara kecewa, kita kecewa. Karena kan di media kan dibilang akan hadir kalau ada panggilan resmi dan menghargai proses-proses hukum yang berjalan. Sampai saat ini nggak tahu kenapa. Oke. Nah, martabat dan etika cenah Besti. Secara emang sebelumnya pihak RK pernah ngomong akan hadir jika ada panggilan sebagai bentuk kooperatif. Tapi saat harinya tiba kok malah nggak hadir ya? Apa sibuk dengan proses hukum yang di Jakarta? Di mana hal tersebut Ridwan Kamil yang sebagai pelapor dan Lisa yang sebagai terlapor? Atau apa ya Besti? Secara udah disinggung soal etika dan martabat nih untuk menghormati proses hukum sama pihak Lisa. Apa karena takut ya Besti? Atau apa ya? Simak aja dulu nih makanya Besti. Kami gini, proses hukum itu kan tidak lagi komunikasi lagi. Pengadilan sudah memanggil dia secara patut, sudah secara patut dan sudah secara jelas resmi diterangkan oleh Majelis Hakim diterima panggilan itu. Kok nggak datang gitu?
Jadi gini teman-teman, supaya tidak simpang siur ya. Pertama memang sidang pertama hari ini tanggal 19 Mei ya, 2025. Benar Pak Ridwan Kamil telah mendapatkan surat panggilan resmi kemarin. Nah, dijadwalkan tanggal 19 Mei tentang gugatan perbuatan melawan hukum 1365 KUH Perdata yang dilayangkan oleh Lisa Mariana terhadap Pak Ridwan Kamil. Perkara nomor 184 tahun 2025 di PN Bandung. Kami kuasa hukum sudah menyampaikan sebetulnya surat pengunduran jadwal persidangan ke Pengadilan Negeri Bandung. Apa alasannya? Semata-mata teknis dan administratif terkait dengan tim kuasa hukum. Jadi tidak ada alasan lain. Kami tidak mengabaikan, bukan berarti kami tidak menghormati proses hukum di persidangan Pengadilan Negeri Bandung. Tetapi memang di hukum acara perdata di Indonesia itu diatur sebetulnya kalau tergugat tidak hadir maka bisa dipanggil sidang berikutnya. Itu diatur dalam pasal 127 HR 159 HR juga tidak diatur. Jadi kalau tidak hadir sidang pertama itu dipanggil lagi sidang kedua. Nah, saya dapat informasi itu sidang keduanya di tanggal 28 Mei itu hari Rabu. Nah, tentu kita harus hadir, siap kita hadir sidang berikutnya. Jadi hari ini tidak hadir itu semata-mata karena teknis saja. Intinya teknis dan udah ngajuin pengunduran sidang karena masalah teknis, bukan gak ngormatin proses hukum. Nanti panggilan berikutnya hadir cenah Besti. Nah, bahas soal sidang berikutnya yang akan digelar pada 28 Mei mendatang, pihak Lisa Mariana gak cuma akan menanti Besti, tapi juga telah menyurati pengadilan untuk bisa peliputan para awak media karena mau sidang live dan transparan. Wah, tapi sayangnya Besti, melalui kuasa hukumnya Muslim Jaya Butar-Butar dinyatakan kalau RK telah menguasakan sepenuhnya kepada tim kuasa hukumnya. Ini maksudnya nggak bakal hadir secara langsung gitu ya RK-nya. Kalau gitu Lisa bakal kecewa lagi nggak ya? Secara ketidakhadiran RK pada sidang perdananya aja udah diakui Lisa kalau ia kecewa loh Besti. Hari Rabu Jam 11. Kami harap juga teman-teman media juga dapat mengawal dan transparan. Saya juga tadi sudah kan menyampaikan saya sudah menyurati dari pengadilan untuk rekan-rekan media bisa meliput ini secara live transparan. Namun saya kembali lagi terangkan, jika nanti di keterangan saksi atau pemeriksaan bukti surat ada hal-hal yang bersifat konvensional ataupun tertutup, itu biasanya dilakukan tertutup. Namun itu tidak menghilangkan dari esensi ataupun fundamental dari upaya hukum yang kami lakukan. Ya, jadi kami harap teman-teman terima kasih. Sementara demikian dari kami. Terima kasih. Gitu aja. Ya. Lisa kecewa nggak Pak? Kecewa nggak sih hari ini nggak datang ya? Ya, coba Lisa ngomong dulu. Kecewa nggak sih Pak? Ada info nggak mengenai Kecewa. JB? Ya kecewa karena kan harusnya hadir ya gitu. Itu aja. Tadi kecewa nih, kecewa nggak hadir. Ya kecewa, harusnya kan hadir. Kalau ini kita sudah sepenuhnya dikuasakan kepada lawyer, justru kan lebih enak. Kenapa? Karena Pak Ridwan Kamil sudah menunjuk lawyer untuk menghadiri persidangan, sehingga itu lebih bagus secara profesional kami yang menghadapi persidangan selanjutnya. Apa yang disampaikan oleh Lisa Mariana terkait dengan gugatan perbuatan hukum. Jadi memang sudah ada surat kuasanya dan itu sudah kami dapatkan. Berarti untuk PRK-nya sendiri memang tidak apa-apa gitu jika tidak hadir. Tidak ada masalah, tidak sebuah kewajiban sidang pertama harus hadir, tidak. Kan sudah diwakilkan di di surat kuasa dan undang-undang juga di hukum acara juga kan pengacara ya namanya prinsipal kan bisa diwakili oleh pengacara, jadi nggak ada masalah sebetulnya. Jadi nggak perlu diterbesarkan kalau Pak Ridwan Kamil hari ini tidak hadir,
Yaitu proses lumrah, hal biasa dalam sidang. Pertama ya pengacara yang mewakilkan gitu loh, yang diwakili oleh pengacara. Nah tuh Besti, ngerti kan? Masa nggak ngerti? Belum tentu hadir kayaknya Besti. Udah dikuasakan full. Tapi ya we'll see lah Besti. Siapa tahu RK bakal datang di sidang-sidang berikutnya untuk laporan gugatan perdata Lisa di PN Bandung. Siapa tahu Besti. Walaupun saat ditemui para awak media, Muslim Jaya Butar-Butar yang dimintai tanggapannya perihal kekecewaan Lisa atas ketidakhadiran Ridwan Kamil, katanya silakan aja dia kecewa, apa urusannya, udah diwakili nggak harus ketemu cenah, soalnya kan ini perdata bukan pidana katanya Besti. Kecewaan Lisa karena tidak bisa bertemu Pak RK. Enggak ya, kan nggak harus ketemu, ngapain harus ketemu gitu loh, kan sudah diwakili pengacara. Kan nggak harus diketemu gitu loh, kan ini perdata gitu loh, bukan pidana bos. Tapi Lisa Mariana juga menyebut ungkapan kekecewaan karena Pak RK ini tidak hadir dalam persidangan tadi. Ya silakan aja dia kecewa. Apa urusannya kecewa gitu loh. Ini kan kasus perdata. Ya kan di dalam hukum acara diatur kok bahwa prinsipal dapat menunjuk kuasa hukum untuk menghadiri persidangan. Nah, kita yang akan menghadirinya. Anyway, bicara perihal laporan gugatan perdata dugaan tindakan melawan hukum yang ditujukan kepada Ridwan Kamil, menurut kubu Lisa hal tersebut bertujuan untuk tuntutannya yaitu hak identitas sang anak Besti. Sementara pihak dari Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya menyatakan untuk buktikan aja apa perbuatan melawan hukum yang dilawan oleh kliennya. Dan perihal tuntutan identitas anak yang masuk dalam gugatan perdata yang dilakukan pihak Lisa Mariana, Muslim Butar-Butar pun kembali meminta untuk pihak Lisa buktikan aja kalau memang unsurnya terpenuhi. Maksudnya gimana? Makanya simak nih Besti. Kembali lagi kan saya bilang, yang dituntut adalah hak identitas anak, tidak ada yang lain. Jadi kalau ditanya apa sih yang dituntut, kita nggak tuntut apa-apa, hak identitas anak yang telah dijamin oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 itu. Hukum acaranya adalah perdata ini melalui gugatan. alat bukti yang dibawa bang untuk Alat bukti belum saat ini. Yang pertama adalah sekarang adalah legalitas dari para pihak. Kita juga perlu tahu legalitas dari pihak tergugat ini apakah jelas atau tidak kan itu. Kita juga tidak tahu nanti hadir siapa kuasa hukumnya, apakah prinsipalnya langsung. Namun saat pagi hari ini kita ini datang bersama klien kami Lisa Mariana membuktikan bahwa kami memperjuangkan hak identitas anak yang telah lahir di warga negara Indonesia ini dan dia perlu diperjuangkan. Tidak masalah, itu hak dia. Cuman yang saya ingatkan, kita kan tahu semua hukum acara. Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan kepada Pak Ridwan Kamil, ya silakan dibuktikan saja apa gugatan perbuatan melawan hukum itu. Apa yang sudah dilakukan, salahnya di mana Pak Ridwan Kamil, undang-undang apa yang dilanggar, kan begitu. Namanya kan gugatan perbuatan melawan hukum. Kan itu yang digugat. Ya silakan dibuktikan saja, nanti kan ada dalilnya. Siapa yang mendalilkan sesuatu, dia harus membuktikannya. Itu hukum perdata seperti itu, hukum acaranya begitu. Dalam hal ini jika yang diperjuangkan anak masuk nggak sih bang tuntutan? Kalau kan gini ya, melihat ini kan harus komprehensif ya, harus komprehensif. Ya tinggal dibuktikan aja dulu dasar gugatannya apa, terpenuhi enggak dasar gugatannya. Mohon maaf sekali lagi, saya enggak masuk ke materi substansi, tetapi tadi ditanya, ya silakan dibuktikan saja materi gugatannya seperti apa. Ya kalau materi gugatannya dia bisa buktikan, ya silakan kita lihat nanti seperti apa putusannya gitu loh. Ya gitulah Besti, yang kubu Lisa tuntut hak identitas anak, yang kubu RK nggak datang sidang perdana, tapi katanya sidang berikutnya bakal datang, walaupun nggak tahu bakal hadir langsung atau kuasa hukumnya aja. Yang pasti pihak Lisa udah suratin pengadilan untuk para awak media agar bisa liput sidang keduanya nanti di 28 Mei 2025 mendatang. Kalau menurut kalian nih Besti,
Ini duluan Lisa yang dipanggil untuk laporan RK yang di Mabes atas dugaan pencemaran nama baik, atau justru gugatan Lisa duluan nih terhadap RK dengan dugaan perbuatan melawan hukum yang dimana tuntutannya adalah hak identitas anak yang duluan selesai. Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti.